Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم صدق الله العظيم. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Baqarah ayat 181, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang artinya, siapa yang mengubah wasiat setelah dia mendengar, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang merubahnya. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ketika ada orang yang meninggal dunia meninggalkan wasiat, pesan atau amanah, maka kita wajib menjalankan amanah atau wasiat tersebut. Namun tidak semua wasiat kita wajib menjalankannya. Karena ada wasiat yang tidak sesuai dengan aturan, ada wasiat yang sesuai dengan aturan. Nah, ketika wasiat tersebut, pesan dari orang yang meninggal itu sesuai dengan aturan agama, tiba-tiba orang yang mendapatkan wasiat, dia merubahnya, padahal dia sudah mendengar wasiat dan pesan tersebut, maka Allah katakan dosa hanya bagi orang yang merubahnya. Adapun orang yang berwasiat yang wasiatnya dirubah, dia tidaklah berdosa. Adapun orang yang mendapatkan gara-gara dirubah wasiat tanpa pengetahuan mereka, juga mereka tidak mendapatkan dosa. Di sini dikatakan dosa hanya untuk orang yang merubah-rubah wasiat. Ketika ada yang tahu kalau wasiat itu sudah dirubah-rubah, tidak sesuai lagi dengan aslinya, padahal tidak bertentangan dengan agama, maka orang yang mengetahui tersebut lalu dia diam saja, kemudian mendapatkan jatah dari wasiat itu, dia juga berdosa. Ini namanya kerjasama untuk berbuat dosa dan permusuhan. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, wasiat orang mati, nah, itu ibarat sesuatu yang sangat luar biasa besar. Ada sebagian kita yang berpegang teguh dengan wasiat orang mati sekalipun wasiatnya tidak betul, alias tidak sesuai dengan syariat. Ada pula yang terlihat tidak bersemangat dan tidak merasa ada tanggungjawab besar dalam menjalankan wasiat. Baginya wasiat itu dia pesan orang mati, sekarang orang yang berpesan sudah mati. Nah, jadi kalau tidak dilaksanakan pun orang mati itu tidak bisa apa-apa, tidak bisa menuntut kita dan lain sebagainya. Bagi orang yang beriman, balasan dari amalan yang mereka kerjakan di dunia adalah di akhirat. Kadang-kadang Allah segerakan juga balasannya di dunia, tetapi yang jelas di hari akhirat dia pasti mendapatkan balasan dari amal perbuatannya, termasuk tidak menjalankan wasiat atau merubah-rubah wasiat. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, ada orang yang menerima wasiat dan wasiat tersebut ternyata menguntungkan dirinya. Namun dilihat dari aturan agama, wasiat itu tidak benar. Apa wasiatnya? Kalau saya meninggal, semua harta untuk anak perempuan. Lalu anak perempuan itu berkuar-kuar, bahwasanya ini adalah wasiat orang mati. Kalau dilanggar wasiatnya, orang mati dalam kubur tidak tenang. Bisa-bisa nanti rohnya gentayangan karena penasaran, karena apa yang dia pesan atau dia wasiatkan tidak dijalankan. Maka orang yang hidup akan diganggunya berbagai macam cerita yang tidak berdasar dalam agama kita. Tapi itu dipakai sebagai senjata supaya kita tunduk dan patuh kepada wasiat yang tidak benar, wasiat yang bertentangan dengan aturan syariat, wasiat yang membuat kita memakan harta karib kerabat sendiri, yang membuat hubungan silaturahmi jadi terputus.
Bukan hanya dosa memakan harta orang dengan jalan yang tidak benar yang kita dapatkan. Dosa memutus tali silaturahmi pun kita dapatkan, walaupun kita senyum-senyum di depannya, memberi sedekah atau hadiah kepadanya, tetapi haknya tidak kita berikan. Itu namanya memberikan keburukan kepada orang yang punya hubungan kerabat dengan kita dengan cara tidak memberikan haknya. Itu salah satu bentuk dari memutuskan silaturahmi. Nah, oleh karena itu, lihat apakah wasiatnya sesuai dengan aturan agama. Kalau wasiat yang ditinggalkan oleh orang mati itu berkaitan dengan harta, maka penuhilah aturan agama. Wasiat dalam masalah harta tidak boleh lebih dari sepertiga. Kalau ada orang berwasiat, saya berwakaf, saya wasiatkan kalau nanti saya meninggal, separuh harta saya diwakafkan ke masjid, ke musalla, ke yayasan pendidikan dan lain sebagainya. Maka itu bertentangan dengan aturan agama. Karena maksimal boleh kita berwasiat dalam masalah harta sepertiga. Wasulus kathir kata Nabi, dan sepertiga itu sudah banyak. Kemudian kalau ingin berwasiat dalam masalah harta, di samping tidak boleh lebih dari sepertiga, kita juga tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Kita berwasiat kepada ahli waris, kalau mak apak meninggal, oto ambiak dengan kete, rumah ambiak dengan gadang, kemudian sawah dia ambiak dengan di tengah. Tidak bisa berwasiat seperti itu, karena untuk ahli waris sudah ada jatah yang Allah tetapkan. Atau dia berwasiat bahwasanya kalau nanti ibu meninggal, bapa meninggal, kalian laki-laki tidak usah ambil jatah warisan kalian, agian selah sadonyo kepada adik kalian, ada lain sebagainya, karena kalian lah kayu-kayu lamapan, adik kalian alun tentu kayu atau mapannya lain, menikah alun dan lain sebagainya. Indah itu solusi dan dia di agama. Ini namanya berwasiat seenak hatinya, tidak sesuai dengan aturan agama. La wasiat li waris, tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Atau dia berwasiat begini, rumahku untuk produksi, kalian laki-laki tabang ambu ala kedua. Anda bisa seperti itu. Itu zaman jahiliyah memang begitu. Kita tidak di masa jahiliyah lagi. Kalau zaman jahiliyah laki-laki senang dapat warisan. Ibu di masa awak produksi senang dapat warisan. Dalam Islam, laki-laki ada jatah warisannya, perempuan ada jatah warisannya, bukan dapat jatah wasiat. Wasiat dapat untuk orang yang bukan ahli waris. Kemudian tidak untuk merugikan pihak tertentu. Ada orang tua sengaja buat wasiat, dia sakit hati mencari anak-anak ahli warisnya. Sedang sakit karih di telefon tak datang-datang. Dan sedang ujian lah keceknya, dan banyak meeting lah keceknya, dan baru tangkik kerajo, biko kalau cabut lo pulang kampung akan dipecat lah keceknya. Maka nyobai berwasiat mengurangi jatah ahli waris. Rasulullah di kalian, itu dosa besar. Minal kabair kata Imam Az-Zahabi. Kalau ingin berwasiat dalam masalah harta, jangan lebih dari sepertiga. Kemudian jangan kepada ahli waris. Kemudian bukan niatnya mengurangi jatah pihak tertentu, membalaskan sakit hati dan lain sebagainya. Karena wasiat itu untuk berbuat kebaikan. Wasiat supaya kita dapat pahala walaupun kita sudah meninggal dunia. Nah, seandainya wasiatnya tidak dalam masalah harta, ya nanti saya dikuburkan di sana, di sini dan lain sebagainya. Kalau saya meninggal, imam salat jenazahnya si fulan dan si fulan, sebagaimana sahabat berwasiat. Umar bin Khattab berwasiat kalau saya meninggal, imam salatnya Suhaib bin Sinan. Abu Bakar berwasiat kalau saya meninggal, imam salatnya Umar bin Khattab. Aisyah berwasiat kalau saya meninggal, imam salatnya Abu Hurairah. Kalau wasiatnya seperti itu, tetap tidak boleh bertentangan dengan aturan agama. Nanti kalau ibu sudah meninggal, kalian berjemurlah di bawah matahari 2 jam sehari. Itu jangan dengarkan wasiatnya. Atau sudah jelas anak-anaknya kekurangan, anak-anaknya kesulitan dalam masalah ekonomi, ada tu nama meninggal, ambo punya wasiat. Tu satukan amak kurban tiap tahun 2 ekor kabau. Itu nak nama wasiat seperti itu. Nah, dia berwasiat berpesan kepada ahli warisnya. Ya, kalau nanti ibu meninggal, bapa meninggal, engkau sebagai laki-laki, anak tertua, jangan menikah dah. Jadi mengasihi mak, urus adik-adik. Anda bisa begitu. Maka ketika pasan tu sesuai juga kamu, wajib dilaksanakan.
Tapi kalau tidak sesuai juga agama, tidak boleh dilaksanakan. Kalau nambah pasan tu masih ada angoknya, capek dia nasihat. Faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum. Kalau ada nambah wasiat salah tak sesuai juga agama, berdosanya kalau nambah wasiat model tu, dan wak tak ingin yang berwasiat itu berdosa, maka segera nasihati, segera diarahkan. Tapi kalau nyalah meninggal terlebih dahulu, alun sempat diperbaiki atau dirubah, dinasihati, maka tidak ada sama sekali dosa di sisi Allah. Kalau bapa ibu merubah wasiat yang tidak sesuai dengan agama, bapa ibu tidak berdosa di sisi Allah kalau tidak melaksanakan wasiat orang mati yang bertentangan dengan agama. Yang berdosa itu nyolah batua, tapi nyorubah-rubah. Anda merubah tu berdosa. Terakhir supaya wasiat pasal awak kan berwasiat kalau meninggal sepertiga disedekahkan. Supaya nanti pahalanya mengalir ke awak. Betul, tapi dianjurkan rancaklah bersedekah sebelum awak mati, ketika awak masih sehat. Kalau Nabi ditanya ayus sedekati afdal, kapan atau manakah sedekah yang paling utama, dijawab oleh Nabi, sedekah dari orang yang sehat, sahihun syahihun, sudahlah sehat inyo takwi lo miskin, tapi inyo tetap bersedekah. Perasaan takut miskin tidak menghalanginya untuk tetap bersedekah. Nah, sedekah yang keluar dari orang yang sedang sehat walafiat, kemudian dia khawatir nanti jatuh miskin, sedekah seperti itu termasuk sedekah yang paling utama. Nah, apalagi dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan bersedekah ketika kita meninggal dunia dalam bentuk wasiat, itu seperti kita makan sampai kenyang lalu ada sisanya, baru disedekahkan. Kalau alam kenyang lain awak mengumpuan zurang, tapi dia nak kenyang tak tahu dimakan lagi, lapan hari itu naru tempe lagi, baru awak berbagi bersedekah. Model itulah perumpamaan orang nama sedekah ketikanya meninggal, bukannya bersedekah ketikanya sedang sehat. Bukan berarti tidak ada nilai sama sekali. Tidak, ini adalah perbandingan mana yang lebih utama, ketika kita masih sehat atau ketika kita sudah sakit keras yang membawa kepada kematian, maka sedekah ketika sehat itu lebih utama. Nah, supaya wasiat kita itu terwujud, kalau di masa dahulu tidak ada syarat-syarat, asal sudah keluar, nanti kalau saya meninggal mobil itu ambil olehmu, dan mobil itu memang tidak sampai lebih dari sepertiga harta yang dia tinggalkan. Orang yang dapat wasiat itu memang bukan ahli warisnya. Dia memang tidak ada permusuhan dengan ahli warisnya. Jadi niatnya memang ingin membantu orang tersebut, ingin memberikan kemudahan kepada orang itu dengan memberikan mobil yang dia pakai sehari-hari. Namun berhubung tidak ada saksi dan tidak ada bukti tertulis, bisa saja ahli waris bertanya, kalau memang bapa ada berwasiat supaya memberikan mobilnya kepada bapa, mana saksinya? Tidak ada. Mana buktinya? Tidak ada. Dia langsung menyampaikan kepada saya, kalau kalian tidak percaya, saya rela dan mau bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala bahwasanya si fulan berwasiat seperti ini. Tapi zaman sekarang kalau laba urusan je pitih je dunia, hilang ketakwaan, dak takwi ke Allah lain daripada bercakap je galang-galang, biarlah bercakap je Allah Subhanahu wa taala. Maka si ahli waris tidak mau menyerahkan hak dari orang yang dapat wasiat, padahal bapaknya memang berwasiat seperti itu. Alasan mereka tidak ada saksi dan tidak ada bukti. Sementara dalam agama tidak disyaratkan saksi, tidak disyaratkan bukti. Asal sudah keluar dari lisan itu sah, selama isi wasiatnya tidak bertentangan dengan agama. Maka niat baik dari yang meninggal tidak terlaksana. Orang yang harusnya dapat kebaikan tidak dapat kebaikannya. Si ahli waris termasuk orang yang memakan harta orang lain dengan jalan batil. Harusnya itu hak orang yang dapat wasiat, tapi dia tidak memberikan, justru dia dan ahli waris yang memakannya. Padahal harta warisan itu setelah dikeluarkan hutang, setelah dikeluarkan wasiat, baru setelah itu dibagi untuk ahli waris. Sekarang wasiatnya tidak dikeluarkan dengan alasan tidak ada bukti, tidak ada saksi. Padahal itu bukan syarat. Maka kalau ingin terwujud wasiat yang kita sampaikan, panggil saksi, buat bukti tertulis supaya kebaikan yang kita harapkan tercapai, yaitu bersedekah ketika kita sudah meninggal dunia.
Itu bapa dan ibu. Jadi jangan dipakai jo senjata, kau pasan orang mati, yo pasan orang mati surang selah. Kalau pasan orang mati itu tidak batu, jangan di kerajuan. Kalau ingin jo orang nak mati itu dapat kebaikan, peloan supaya sesuai jo syariah. Rubah wasiatnya supaya sesuai jo agama. Inyo dapat kebaikan, awak nak merubah dapat kebaikan. Tapi kalau pasannya tu bertentangan jo agama, sesuai jo agama, maka wajib kita menjalankan. Kalau bapa ibu merubah-rubahnya, Allah katakan dosa bagi orang yang merubahnya. Dia zalimi orang-orang yang berhak mendapatkan, sampai orang itu mendapatkan haknya, maka dosa menzalimi terus mengalir kepada orang yang merubah-rubah wasiat. Baik kerja tu, ndak ketika merubah tu saja dampaknya dia. Selama ndak dapat dia orang nan dapat wasiat tu haknya, selama tu orang nan merubah jadi orang yang zalim kepada saudaranya. Kapan dia tidak mendapatkan dosa kezaliman? Kalau orang yang berhak mendapatkan sudah dapat haknya, berarti kita sudah tidak menzaliminya lagi. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan perintah Allah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sesuai dengan aturan. Dalam masalah wasiat, agama sudah mengaturnya, jadi jangan salah gunakan ketentuan tersebut. Wajib kalau sesuai dengan syariat, tidak boleh dipatuhi kalau bertentangan dengan syariat. Kalau masih ada nyawa orang yang berwasiat, nasihati supaya dia merubah wasiatnya agar sesuai dengan syariat. Kalau dia sudah meninggal dunia terlebih dahulu, tidak usah takut untuk merubah agar sesuai dengan syariat. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.